Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Novianus Nusantari dari Universitas Cyber Asia ingin menyampaikan terkait emotional intelligence. Kenapa sih topik ini tuh penting? Karena selama ini kita sering banget dengar istilah IQ, tapi ternyata ada satu jenis kecerdasan lain yang gak kalah penting, bahkan sering menentukan keberhasilan kita dalam berelasi dan menjalani hidup, yaitu EQ atau kecerdasan emosional. Yuk langsung kita bahas satu persatu. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama definisi dasarnya. Jadi, konsep emotional intelligence ini pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog, yaitu Peter Saloveri dan John D. Mayer. Menurut mereka, kecerdasan emosional itu sebenarnya adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial. Jadi, bukan hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Lebih detailnya, ini adalah kemampuan seseorang untuk memantau perasaan dan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, kemudian memilah-milah semua informasi itu dan menggunakannya untuk membimbing pikiran serta tindakan kita. Jadi, intinya, EQ ini adalah soal bagaimana kita membaca emosi lalu menjadikannya panduan dalam bertindak. Nah, terus konsep ini dipopulerkan secara luas oleh Daniel Goleman lewat bukunya yang cukup fenomenal, Apa sih Kecerdasan Emosional Itu? Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, atau istilah bahasa Inggrisnya to manage our emotional life with intelligence, serta menjaga keselarasan antara emosi yang kita rasakan dengan cara kita mengungkapkannya. Goleman merangkum ini ke dalam 5 keterampilan utama, yaitu mengenali emosi, mengendalikan emosi, memotivasi diri sendiri, memahami orang lain, dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik dengan sekitar kita. 5 poin inilah yang nanti akan sering muncul lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala kita. Sebenarnya, apa sih bedanya IQ dan EQ, dan mana yang lebih penting? Kalau kita lihat dari segi pengertiannya, IQ itu lebih ke kemampuan kognitif atau intelektual seseorang. Sedangkan EQ adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Dari segi fokusnya, IQ berfokus pada logika, penalaran, analisis, dan pemecahan masalah, sementara EQ berfokus pada emosi diri, emosi orang lain, sampai hubungan sosial kita. Contohnya juga beda. Kalau IQ itu terlihat dari kemampuan berhitung, menganalisis, atau memahami konsep, sedangkan EQ terlihat dari empati, komunikasi, dan pengendalian diri. Yang menarik, ketika menghadapi tekanan, IQ membantu kita mencari solusi lewat logika, tetapi EQ lah yang membantu kita tetap tenang, mampu berpikir jernih, dan bertindak efektif di tengah tekanan itu. Dan dalam hal membangun hubungan interpersonal, EQ jelas jauh lebih berperan dibanding IQ. Jadi, keduanya itu sama-sama penting, tapi punya peran yang berbeda dalam hidup kita. Lanjut, sekarang kita masuk ke komponen-komponen inti dari kecerdasan emosional. Ada 5 komponen utama yang jadi fondasinya. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan kita mengenali emosi sendiri saat itu terjadi. Yang kedua yaitu self-regulation atau pengaturan diri, yaitu kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi tersebut. Yang ketiga yaitu motivation atau motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri untuk terus berkembang meski menghadapi tantangan. Yang keempat yaitu empathy atau empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Dan yang kelima yaitu social skills atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan kita membangun dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kelima komponen ini saling terkait satu sama lain dan menjadi dasar dari semua pembahasan kecerdasan emosional saat ini. Nah, kalau tadi bahas komponennya, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kerangka atau framework dari kecerdasan emosional ini bekerja secara bertahap. Jadi, kerangka ini terbagi jadi 2 sumbu. Sumbu pertama itu soal apa yang kita lihat atau sadari, dan sumbu kedua soal apa yang
kita lakukan atau atur. Sementara itu, secara arah, ada yang berfokus pada diri sendiri dan ada yang berfokus ke hubungannya dengan orang lain. Dari sini muncul 4 area, yaitu self-awareness dan self-management. Itu berada di ranah personal competence alias kompetensi terhadap diri sendiri, sedangkan social awareness dan relationship management itu masuk ke ranah social competence atau kompetensi terhadap orang lain. Intinya, kecerdasan emosional itu dimulai dari kemampuan memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengenali emosi kita sendiri, kita akan lebih mudah mengelolanya. Nah, setelah kita bisa mengelola diri, barulah kita bisa lebih baik dalam memahami emosi orang lain, dan pada akhirnya kita bisa lebih baik dalam memahami emosi orang lain, dan pada akhirnya membangun hubungan yang sehat dan efektif dengan mereka. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Nah, ini terbagi jadi 2 faktor besar, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal ada 2 aspek, yaitu dari segi jasmani, itu mencakup kondisi kesehatan tubuh, kelelahan fisik, dan juga kondisi biologis tubuh kita. Sedangkan dari segi psikologis, itu mencakup cara berpikir, kepercayaan diri, dan konsep diri yang kita miliki. Kemudian kalau dari sisi eksternalnya, ada faktor stimulus, seperti ketika kita mendapat kritik, mendapat pujian, atau sedang mengalami konflik dengan seseorang. Ada juga faktor lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, atau kampus, sampai tempat kita bekerja. Jadi kecerdasan emosional itu memang dibentuk oleh gabungan dari apa yang ada dalam diri kita dan apa yang terjadi di sekitar kita. Next, yaitu ini adalah bagian yang menurut saya paling praktis dan bisa langsung kita coba di kehidupan sehari-hari, yaitu cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Yang pertama, membaca situasi. Jadi, kita perlu peka terhadap sesuatu dan kondisi di sekitar kita. Yang kedua, yaitu mendengarkan dan menyimak lawan bicara dengan sungguh-sungguh, bukan cuma menunggu giliran bicara. Ketiga, tidak takut ditolak dan siap secara mental menghadapi kemungkinan itu. Yang keempat, yaitu mencoba berempati, yaitu berusaha memahami posisi dan perasaan orang lain. Yang kelima, yaitu pandai memilih prioritas dalam hidup kita. Yang keenam, mengungkapkan emosi melalui kata-kata, bukan memendamnya. Dan yang ketujuh, yaitu fokus serta bersikap rasional, terutama saat menghadapi situasi yang penuh tekanan. Kalau kita bisa konsisten melatih ketujuh hal ini, kecerdasan emosional kita akan terus berkembang seiring waktunya. Sekarang saya ingin menunjukkan gambaran sederhana gimana sih alur seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi dalam merespon suatu situasi. Semuanya dimulai dari kesadaran akan emosi. Jadi kita sadar dulu, oh, saya sedang merasa marah atau saya sedang merasa cemas. Dari situ kita masuk ke tahap mengendalikan respon kita supaya tidak bereaksi secara impulsif. Dan pada akhirnya kita bisa memilih tindakan yang tepat yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Jadi EQ yang tinggi itu bukan berarti tidak punya emosi ya, tapi lebih ke soal gimana sih kita menyadari, mengelola, kemudian merespon emosi itu dengan bijak. Oke, sebagai pelengkap, saya juga ingin membahas 3 model teori yang digunakan para ahli untuk menjelaskan kecerdasan emosional ini. Yang pertama, yaitu teori kemampuan atau ability theory. Teori ini melihat emosi sebagai sumber informasi yang berharga, yang membuat seseorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory. Menurut teori ini, kecerdasan emosional itu merupakan kumpulan sifat-sifat kepribadian dan didefinisikan sebagai gabungan persepsi diri yang terletak di level bawah dari kepribadian seseorang. Dan yang ketiga yaitu teori campuran atau mixed model theory, yang menggabungkan kemampuan emosional dengan berbagai karakteristik kepribadian dan kompetensi sosial sekaligus. Jadi ketiga teori ini sebenarnya saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena kecerdasan emosional dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Nah,
itu dia pembahasan kita tentang emotional intelligence. Mulai dari definisinya, perbedaannya dengan IQ, komponen dan kerangkanya, faktor yang mempengaruhinya, cara meningkatkannya, sampai teori-teori yang mendasarinya. Semoga video ini memberikan insight baru bagi kita semua. Siapa tahu bisa jadi pengingat untuk lebih sadar sama emosi kita sendiri maupun emosi orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.